Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah pada hari ini dan setelah hari-hari selanjutnya. Anak-anakku sekalian, mohon maaf sebelumnya untuk pengumpulan seperti kemarin ada kendala dikarenakan maklum ya, karena kondisi kita saat ini sangat memprihatinkan. Kita tidak bisa bertemu dalam hal untuk bertemu gitu ya. Terkadang waktu kita ingin mengumpulkan tugas, kita agak sulit untuk berkomunikasi. Nah, itu yang membuat Bapak agak susah ya. Terus yang kedua, bagi anak-anak yang banyak belum mengumpulkan tugas, tolong karena murid Bapak kan hampir 270-an ya. Itu agak sulit, tapi kalau yang rajin-rajin nanti udah ada nilainya sendiri, udah Bapak nilai ya. Nah, untuk materi kali ini kita ada membuat kerajinan tekstil, di mana ini peta materinya. Ada fungsi dan prinsip kerajinan tekstil itu sudah, jenis kerajinan tekstil sudah, proses produksi kerajinan tekstil sudah. Nah, kali ini di proses kerajinan tekstil ini dibagi menjadi ada 4 ya, ada tapestry, ada batik, ada sulam, ada jahit aplikasi. Nah, setelah itu ada bahan kerajinan tekstilnya, alat produksinya, kerajinan tekstilnya, kemasan kerajinan tekstil, setelah dan contoh proyek kerajinan tekstilnya. Baik anak-anak, untuk kerajinan tekstil ini kita biasanya membuat suatu, ataupun kalau tidak bisa membuat untuk saat ini ya, kita banyak melihat referensi-referensi buku maupun YouTube ataupun Google ya, yang bisa kita baca dan menambah ilmu kita setiap hari ya. Nah, adapun kerajinan tekstil tersebut, progres dari kerajinan tekstil ialah di sini ada tadi ya, ada tapestry, ada batik, nyulam, jahit aplikasi. Nah, dan semua ini memang harus kita pelajari karena nanti di akhir masa mau ujian ya, itu banyak keluar sekali ya. Nah, walaupun tidak terlalu jelas, kita uraikan dulu ya. Dimana kalau Bapak lihat di sini kerajinan tekstil sebagai fungsi hias. Jadi segala sesuatu yang kita buat itu mempunyai fungsi hias agar mudah dilihat atau sebagai pemandangan yang bisa kita menyejukkan mata kita. Apa yang kita lihat itu indah biasanya ya, untuk memenuhi kebutuhan kita, dimana pengrajin telah mempertimbangkan tujuan dan pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias yaitu untuk penghias, sementara produksi kerajinan tekstil fungsi pakaian digunakan sebagai kebutuhan. Contohnya hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetik interior. Nah, yang kedua ada kerajinan tekstil hasil pengembangan, dimana kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat dengan memodifikasi bahan terkait ya. Jadi bagaimana kita untuk memodifikasi tersebut agar baik selera kita dan imajinasi kita ya. Nah, ini ada bentuk tapestry ya. Di sini biasanya itu dengan teknik tenun. Tenun ini ada, kemarin sudah sempat Bapak sampaikan alatnya ya. Nah, awal mulanya dari tekstil ini biasanya terjadi atau sejarahnya itu sudah ada sejak 500 tahun sebelum Masehi, di mana daerah Mesopotamia dari Mesir selanjutnya menyebar ke Eropa dan Asia. Nah, dan mereka dengan manual untuk keterampilan dengan tangan maupun mesin. Nah, kalau di Indonesia kita melihat itu dengan ragam teknik dan prosesnya ya.
Karena di Indonesia banyak sekali suku-suku, bangsa maupun daerah yang memiliki batik-batik atau mode-mode motif sendiri-sendiri di setiap daerah berbeda-beda. Batak, suku Batak dan Batak, Bugis, setelah itu ada Toraja, yang semua itu dibuat dahulunya sebagai acara adat. Kalau di Batak itu namanya kain ulos ya yang dibuat. Toraja pun ada juga sebagainya. Itu biasanya kalau ada pemakaman, biasanya mereka sebagai simbol ya kain tersebut. Nah, demikian pula pada pembuatan hiasan tenun serat. Dari proses tersebut terciptalah hiasan tenun serat yang indah, menawan, dan memiliki harmonisasi dan warna dan tekstur. Nah, kita lihat di sini ada bahan pembuatan hiasan tapestri ya. Di situ ada benang tipis untuk fungsi dan benang tebal pakan. Nah, alatnya pembuat hiasan tapestri biasanya sebagai berikut. Kayu spanram yang diberi paku untuk benang lungsi atau mengurai-ngurai benang ya. Di mana ada batang kayu untuk membantu ya proses pembuatannya. Nah, di sini ada 6 ya, kita lihat. Pada proses pembuatan kali ini disajikan pembuatan hiasan tenun sederhana. Nah, membatik biasanya menggunakan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Membatik merupakan media yang dapat mempresentasikan ya bentuk lentur, rinci, enak dipakai, lembut ya seperti ya. Sebagai untuk mempresentasikan bentuk-bentuk flora atau fauna serta sifat-sifat bentuk rumit lainnya. Pada batik terdapat ragam hias yang beraneka ragam, di mana kita berimajinasi perorangan atau kelompok yang membuat ragam hias yang diciptakan dipakai berulang-ulang ya, dan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan yang lama kelamaan pula akan terbentuk tradisi dan pemasukan tertentu. Nah, kita ini ya aneka dari batik. Nah, kalau selanjutnya berdasarkan pengembangan ragam hias, batik sangat dipengaruhi oleh budaya luar sehingga dihasilkan corak batik yang beraneka ragam. Ada kalau sekarang misalnya anak-anak buat batiknya ada motif kartunnya ya. Jadi berkolaborasi antara tradisional dan modern. Nah, di sini bisa kita modifikasi batik pedalaman dan juga batik pesisir itu ya anak-anak ya. Adapun bahan tersebut di sini ada aneka zat pewarna batik ya. Nah, ini banyak-banyak. Nah, kalaupun materi Bapak ini agak kabur, biasanya kita di buku kita punya ataupun kita bisa mencari di berbagai sumber lainnya ya. Nah, di sini ada kain putih yang digunakan sebagai primisia atau kain prima, kain merces, kain sutra, dan kain debi. Ada juga kain katun lebih rendah menyerap zat warna dengan baik dibanding dengan polyester di bawah ini. Ya, lilin. Mungkin anak-anakku sekalian bisa membacanya nanti ya. Nah, di sini ada zat pewarna batiknya, ini alat-alatnya batiknya ya. Di sini ada canting ya, ada kompor dan alat untuk mengurus lilinnya ya. Nah, kita lihat prosesnya ada 3 yaitu teknik cap, ada teknik tulis serta teknik campur cap dan tulis. Nah, ini ada proses pembatikan pada pembuatan batik tulis dapat diuraikan sebagai berikut. Di sini ada nganji, ada ngemplong, ada ngungging. Di mana ngungging itu membuat pola di atas kertas. Ada nuaplak, ada ngelowong, ada ngiseni, yaitu ya. Ada nembok, ada nyolet. Nah, ini biasanya bahasa-bahasa di daerah Jawa ya. Mopok, ngoret, setelah nahal ya. Sulam, di mana ada teknik zulur, ada tusuk sulam pajak ya.
dilihat dari bordir-bordirnya, hiasan dibuat dengan atau bahan lainnya dengan jarum jahit ya. Ini manual ya anak-anak sekalian. Hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi berikut. Sulam datar, hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Yang B, yaitu yang kedua, sulam terawang atau kerawang, hasil sulaman berlubang-lubang seperti merawang. Sulam timbul, hasil sulaman bentuk tekstur permukaan kain yang sesuai dengan modifikasi ya. Nah, ini ada sulam kepala peniti, ada sulam bayang ya, ada sulam rendah bangku, ada sulam pita, anak-anak sekalian. Nah, kita selanjutnya ada kejahit aplikasi. Jahit aplikasi menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum, di mana aplikasi merupakan dari teknik menjahit. Jahit aplikasi adalah teknik menghias ya. Di sini ada diselesaikan dengan jahit dengan teknik sulam menggunakan tusuk hiasan vestron. Jadi aplikasi cenderung menghiasi permukaan benda, sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Nah, di sini ada dua jenis aplikasi, yaitu jahit aplikasi standar, ada aplikasi potong sisip. Nah, dia ada potong motif, ada potong, aplikasi lipat potong, ada jahit aplikasi pengisian. Nah, di sini ada jarum jahit, alat produksi jahit aplikasi. Di sini ada 8 ya anak-anak sekalian, tolong di ada bahan produksi jahit aplikasi, benang jahit atau benang sulam. Nah ya, nanti ada PowerPoint sendiri untuk lebih jelasnya Bapak detailkan lagi ya. Ini kemasannya ya, kemasan untuk kerajinan tekstilnya. Nah ini ya, di sini nanti ada beberapa materi yang agak lebih singkat untuk kalian pahami lagi ya. Nah, baik. Jangan lupa di absen dan jangan lupa jaga kesehatannya. Untuk anak-anakku sekalian, mungkin kita lewat aplikasi aja. Nanti tolong jangan japri ya, kalau bisa nanti di grup. Tapi kalau ada pun soal ataupun ini apa namanya tugas, kalau tugas itu kan, kalau tugas ya anak-anak sekalian agak susah kita lewat grup. Nah, juga bisa japri, tapi jangan lupa nama dan kelasnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.